Halo teman-teman, akhirnya aku upload video lagi. Maaf ya udah agak lama aku nggak upload video. Nah kali ini aku mau bikin roti tawar yang super duper lembut dan moist, dan ini enak banget kalau untuk kalian yang suka nyetok roti tawar di rumah. Yuk kita lihat bahan-bahannya apa aja. Ini dia aku siapin terigu protein tinggi. Semua resepnya akan aku tulis di description box seperti biasa, jadi kalian tinggal cek aja langsung ya. Tadi ada susu bubuk, gula pasir, terus di sini aku pakai margarin supaya lebih gurih, dan tidak lupa ada ragi instan, juga aku pakein garam dan air dingin, air es. Air yang di dalam kulkas it's okay, nggak masalah. Yang jelas air dingin supaya nanti kalau dia diulenin dia itu nggak cepet nggak cepet mateng gitu loh raginya. Nah, ini semuanya nanti bakalan kita ulenin dengan mixer, dan kali ini aku nggak kasih tips untuk ngulenin pakai tangan ya, tapi pakai mixer. Nanti gimana caranya aku kasih lihat, oke? Oke, yang pertama kita masukin tepungnya dulu ke dalam bowl mixer. Kalau misalnya kalian nggak punya mixer, boleh banget pakai tangan. Dihampar di meja aja, di meja kerja, terus dicampur semua tepung-tepungannya, tepung, gula, susu bubuk, dicampur dulu sampai rata, termasuk ragi dicampurin dulu, baru nanti dibuat lubang di tengahnya, baru kasih air dikit-dikit. Nah itu kalau pakai tangan. Tapi kalau pakai mixer semuanya dicampur dulu kecuali margarin dan garam, atau butter dan garam jangan dicampur dulu, dan juga airnya jangan dicampur dulu. Ini tepung, gula, susu bubuk, dan juga ragi diulenin dulu, dicampur dulu supaya dia rata dan gak ada nanti yang raginya gak kecampur satu sama lain. Nah kayak gitu kan bahaya ya. Jadi ini dicampur dulu sampai rata, baru nanti dimasukin airnya dikit-dikit, gak usah langsung dimasukin blek semuanya. Takutnya kadang kan ada tuh tepung yang kadar airnya lebih tinggi, jadi dia tidak membutuhkan air yang terlalu banyak. Ada juga tepung yang kadar airnya sedikit, jadi dia membutuhkan air yang lebih banyak. Nah kita itu nggak tahu kondisi tepungnya itu seperti apa, jadinya airnya jangan langsung dimasukin semua, tapi dikit-dikit dilihat konsistensinya sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah kalau udah dia nyampur seperti ini tuh bahasanya adalah setengah kalis. Dia belum kalis, tapi dia setengah kalis. Tuh, dia udah kecampur semuanya seperti ini. Ini saatnya masukin butter atau lemaknya. Margarin. Di sini karena aku pakai margarin, jadi aku masukin margarin dan juga garam. Usahakan garam sama ragi itu jangan ketemu, karena bisa aja nanti raginya mati. Jadi roti kalian nggak ngembang gitu. Ini dimasukin margarin sama garamnya, terus diulenin sampai kalis, bener-bener kalis, sampai window pane ya. Ini diulenin dulu sampai bener-bener kalis tuh kayak gitu. Kalau bikin roti tuh emang enak pakai mixer, tidak perlu dengan tenaga yang ekstra. Oke, ini udah sekitar 10 menit, 10 sampai 12 menit ini tadi aku cek dulu tangannya, aku olesin pakai margarin supaya dia nggak lengket. Kita akan ngecek window pane-nya apakah ini sudah benar-benar kalis atau belum. Ternyata ini udah kalis tuh. Kalau misalnya udah kalis tuh kalau ditarik-tarik nggak sobek, terus dia bisa membentuk lapisan tipis gitu. Itu namanya window pane kayak gitu. Nah ini udah boleh kita keluarin dari bowl, udah selesai proses mixingnya, nguleninnya udah selesai. Terus aku siapin ini silikon mat yang udah diolesin sedikit dengan margarin supaya dia nggak nempel nanti di silikon matnya. Tuh kayak gitu, diulenin, dibuletin yang rapi. Kalau misalnya dia nguleninnya bagus dan adonannya itu kalis elastis, dia akan mulus. Adonannya nanti kalau udah kita buletin dia akan jadi mulus, nggak geradakan gitu, ngerti kan? Maksudnya tuh dia nggak gerinjel-gerinjel gitu loh, jadi dia udah halus dan mulus tuh kayak gini nih. Nah jadi skinnya itu udah mulus banget, ini tandanya nguleninnya tuh bener udah pas.
nggak over mixing, nggak under mixing gitu. Tuh kayak gitu, kita harus istirahatkan dia beberapa menit, tutup aja pakai bowlnya. Nah ini aku proofing sekitar 30 menit karena di tempatku itu cuacanya agak panas. Jadi dia cepet 30 menit dia udah kembang gitu ya. Nah tapi kalau misalnya di tempat kalian cuacanya itu dingin, misalnya di bawah 30 derajat, itu pasti lebih lama proses proofingnya karena dia kan dingin. Jadi raginya itu bereaksinya agak lebih lambat. Karena di tempat aku ini panas, jadi 30 menit pun dia udah kembang. Nah ini doughnya aku bagi 4 supaya lebih mudah nanti aku mau gilingnya, kepipihkannya supaya dia nanti gampang untuk digulung dan biar nanti dia nggak ada lobang gitu di tengahnya. Nah ini aku bagi 4, sama rata nggak apa-apa, nggak sama juga nggak apa-apa, tapi dibagi 4 aja. Nah aku pakai loyangnya tuh loyang roti tawar yang kayak begini. Ini adalah 12 kali 22 cm plus ada tutupnya. Jadi roti tawarnya tuh persegi 4 gitu. Kalau misalnya nggak ada tutupnya kan dia akan ngembung di atasnya kan. Nah karena ini aku pakai yang ada tutupnya, dia nanti akan persegi 4. Nah ini aku contohin untuk menggilas adonan. Dia harus pipih, udaranya harus keluar semua karena kalau misalnya nanti udaranya keluar semua, dia itu agak berongga gitu ya rotinya. Tapi kalau misalnya udaranya keluar semua, serat-seratnya akan lebih halus dan pastinya rotinya akan lebih lembut, moist gitu. Jadinya ini aku pipihkan 2 kali, aku gulung. Ini aku pipihkan yang pertama, nanti aku gulung, terus aku pipihkan lagi yang kedua. Nanti aku kasih contoh 2 ya. Terus nanti supaya kalian bisa punya bayangan gimana sih mipihinnya. Nah kayak gini aja. Kalau misalnya kayak nggak punya rolling pin, pakai aja paralon. Beli aja paralon di toko bangunan, habis itu cuci bersih. Bisa untuk ngerol ini adonan. Jadi nggak perlu khawatir, kalian pasti harus sudah bisa bikin di rumah gitu. Nah udah dipipihin, terus di roll kayak gini, digulung kayak gini. Usahakan harus padat ya, harus padat supaya dia nggak ada rongga, nanti nggak ada bolong di tengah roti itu gitu. Nah ini aku padetin, ini harusnya digiles lagi, digiling lagi, tapi kayaknya ini videonya ke skip. Ini yang untuk adonan yang kedua, nanti aku kasih lihat 2 kali ngerolnya. Jadi roll yang pertama digulung, terus di roll lagi, baru deh masukin ke loyang gitu ya. Ini kalian lihat, ini yang kedua, dia 2 kali ngerol. Tuh ini roll yang pertama ya. Terus nanti kita roll lagi nih, udah kayak gini, baru kita roll lagi. Tuh dirapiin, dikunci supaya pas di roll tuh nggak copot. Terus kita roll lagi kayak gini. Kalau misalnya dia kalis dan waktu proofingnya tepat, ngerollnya nggak akan sulit ya, rollnya akan mudah gitu. Dan dia tetap akan mulus, nggak gerenjel-gerenjel gitu, enggak. Jadi dia akan tetap mulus. Tuh kan ginu-ginu kan adonannya. Tuh kayak gitu. Siap deh masukin ke loyangnya. Ini karena loyangnya besar ya, jadi satu adonan ini aku masukin jadi satu loyang gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai loyang yang kecil, berarti satu adonan ini dibagi 2 gitu ya. Sesuaikan dengan loyang masing-masing. Tuh, udah 4-4-nya aku roll, udah aku gulung juga. Nah, ini harus ditutup dan di proofing lagi sampai benar-benar kembang. Boleh kalian misalnya buka sedikit ujungnya supaya bisa lihat dia udah kembang maksimal apa belum. Tapi karena aku udah yakin aja nih ya dengan cuaca, aku kasih waktu 60 menit.
Nah ini aku udah panasin ovennya di suhu 190 derajat Celcius. Balik lagi sesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Dan udah 60 menit, ingat masukinnya hati-hati jangan sampai kebanting karena itu bisa mengakibatkan rotinya kempes. Ini udah 30 menit. Nah, kalau manggang roti itu kalau mau masuk masih mentah jangan kebanting. Sebaliknya kalau udah mateng harus dibanting supaya dia itu tetap menul-menul gitu, tetap tetap kokoh gitu ya. Nah, ini dilihat cantik banget hasilnya, berkulit dan juga kokoh. Aromanya luar biasa, walaupun ini cuma pakai margarin tapi dia aromanya enak banget. Aku nggak sabar buat motong. Tapi kalau roti tawar itu, roti tawar harus diistirahatkan minimal 1 jam. Atau kalau misalnya buatnya malam, paginya baru dipotong, itu akan lebih bagus gitu ya. Jangan panas-panas dipotong, nanti seratnya akan nggak rata, nggak rapih gitu. Nah, ini karena udah dingin, aku coba potong dan hasilnya sangat-sangat memuaskan. Jadi buat kalian yang suka nyetok roti tawar di rumah, yang suka bikin sandwich buat sarapan, rekomendasi banget ini resepnya, gampil banget. Kalian langsung aja cobain di rumah. Tuh, teksturnya bisa dilihat ya. Ini tuh udah kelihatan lembut banget, seratnya halus dan pastinya ini enak banget mau dijadiin roti bakar atau mau dijadiin sandwich buat bekal. Ini enak banget. Jadi buat kalian di rumah jangan lupa recook dan tag aku di Instagram. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.